Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bertemu lagi di dalam ibadah online. Walaupun kita di rumah ibadah di rumah masing-masing, tapi saya yakin dan percaya Tuhan ada di mana-mana dan Tuhan hadir dan memberkati ibadah kita. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menerima, untuk memuji menyembah Dia. Sebelumnya saya akan bacakan dulu satu ayat, Ibrani 12 ayat 28. Karena kita lihat saat-saat ini dunia sedang digoncangkan. Tetapi firman Allah katakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Karena itu mari kita mau beribadah kepada Tuhan dengan hormat dan takut akan Dia. Dia hadir di tengah-tengah ibadah kita. Dia ada dan Dia memberkati ibadah kita. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Sampai selamanya.
tergoncangkan, tidak, dan iman kami tidak akan tergoyahkan, karena kami berpegang teguh pada Engkau, Allah yang tidak tergoncangkan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Kami boleh ada sebagaimana kami ada itu semua karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan. Betapa kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat karya-Mu, buat kuasa-Mu dalam hidup kami Bapa. Karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur buat segala yang telah Engkau beri dalam hidup kami, yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami Bapa. Tuhan Yesus, biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan dari dasar hati kami yang paling dalam, kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh Tuhan, dengan hormat dan takut akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terimalah pujian penyembahan kami Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kasih pimpinan-Mu. Kau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan, tidak ada satupun yang terlewatkan. Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, tutup bungkus keluarga kami yang kami tinggalkan dimanapun mereka berada. Biar kasih anugerah berkat Allah tercurah atas mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Sekalian kita yang percaya dan diberkati, kita katakan sama-sama amin. Hari ini kita bersuka cita, amin. Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita, Tuhan yang dahsyat, yang tidak tergoncangkan. Firman Tuhan katakan, biar bumi, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku akan tinggal tetap. Ingatkan pujian ini. Matahari
Ya, puji Tuhan, kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan katakan sampai masa tuamu Tuhan menggendong kita. Karena itu kita tidak perlu takut. Kalau kita lihat dunia ini, terutama di Indonesia, banyak bencana yang terjadi. Banjir bandang, gempa bumi, dan sebagainya. Karena itu kita mau lari kemana? Dunia tidak dapat menyelamatkan kita. Karena itu saya teringat satu pujian ini sudah lama sekali. Pujian dari Pantai Kosta ya. Jangan sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Kita mau lihat dunia ini, kita mau bersandar hanya kepada Tuhan, kepada sabda Allah saja. Kita angkat pujian ini, biarlah ini juga menjadi kekuatan kita, menjadi iman kita kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Bapa. Kalau di hari ini kami diberikan kesempatan untuk boleh datang beribadah kepadamu. Sekalipun ibadah yang kami lakukan masih ibadah online, tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada, ketika kami mengikuti ibadah online ini, Tuhan hadir dan bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya kuasa Tuhan, kasih Tuhan, hadirat Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap pujian dan penyembahan yang boleh kami naikkan kepadamu. Dan saat ini kami ingin mendengarkan sedikit kebenaran dari firman Tuhan. Kami tahu hanya kebenaran firman-Mu saja yang bisa menuntun kehidupan kami untuk bisa menjadi lebih baik lagi di dalam menjalani kehidupan ini. Bapa, berfirmanlah buat kami, bersabdalah bagi kami semua. Biar Allah Roh Kudus yang akan pimpin kami, Allah Roh Kudus yang akan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga setiap firman yang disampaikan akan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Berkati pula hamba-Mu ini, supaya hanya kebenaran isi hati Tuhan saja yang boleh disampaikan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita percaya, katakan bersama. Amin.
Shalom saudara-saudara. Shalom. Bagaimana kabarnya di bulan Januari ini? Udah deket-deket akhir ya tahun 2021. Nggak terasa 1 bulan kita udah lewati di tahun yang baru ya. Ya, rasanya ada lain-lain nggak? Mungkin ada berasa lebih adem begitu. Apalagi vaksin nih udah mau mulai disuntik-suntik kemana-mana gitu. Ada yang pro, ada yang kontra. Saudara, hari ini saya ingin berbicara tentang satu penyakit umat manusia. Sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, saya pengen cerita dulu saudara. Saya sering dapat kiriman dari teman baik saya, punya istri. Teman baik saya yang punya istri ini, dia sering tulis renungan. Renungan-renungannya itu bagus-bagus kalau menurut saya. Dan memberikan satu nasihat-nasihat yang kelihatannya nasihat itu umum, tapi sebenarnya nasihat itu mengandung banyak kebenaran firman Tuhan. Karena dia sendiri ini adalah anak Tuhan gitu. Jadi ini renungan saya udah terima agak lama. Jadi isi renungan ini kurang lebih seperti ini. Dia cerita tentang seorang nenek. Ada seorang nenek katanya. Ini si nenek lagi menjahit. Si nenek lagi menjahitnya di kamar. Waktu dia lagi menjahit di kamar, dia lagi asik-asik menjahit. Tiba-tiba jarumnya jatuh. Jarum yang digunakan untuk menjahit jatuh ke bawah. Waktu jarumnya jatuh ke bawah, jarum jahitnya jatuh ke bawah, si nenek terus keluar. Dia cari di beranda itu, di semacam pekarangan, sama halaman gitu. Mana ini jarum jahitnya? Dia cari nggak ketemu. Karena dia carinya di beranda, ini tetangga kiri, kanan, depan, sebelah depan ngeliatin si nenek. Ini si nenek lagi nyari apa ya katanya? Nek, cari apa nek katanya gitu. Si nenek jawab, saya lagi cari jarum jahit saya jatuh katanya. Tetangganya kesian ngeliat si nenek ini cari jarum jahit nggak ketemu. Jadi saya bantuin ya nek. Tetangga kiri datang, tetangga kanan datang, tetangga depan datang. Dia mulai cari, semua mulai cari. Cari itu jarum satu di pojok-pojok sono sini. Nggak ketemu, udah lama. Mungkin udah 15 menit lebih kali. Nggak ketemu. Terus salah satu tetangganya tanya, aduh kok nggak ketemu ya nek? Emang nenek tadi ngejahit jarumnya jatuh di sebelah mana? Si nenek bilang, jarum jahitnya tadi jatuhnya di kamar. Itu semua tetangga yang lagi cari jahit begini langsung lihat si nenek jatuh di kamar. Iya jatuh di kamar. Kenapa jatuh di kamar? Nenek carinya di sini katanya di beranda katanya. Habis di kamar tempatnya gelap sih, nenek susah ngeliatnya katanya. Saudara, mungkin kita dengar ini kita ketawa, sama seperti yang ditulis oleh renungan teman saya ini. Kita lihat ini kita ketawa katanya. Tapi jangan ketawa dulu katanya. Jangan ketawa dulu. Dia mulai masuk ke dalam nasihatnya. Karena hal seperti ini sering kali terjadi dalam diri umat manusia, dalam diri orang-orang di luar sana katanya. Terkadang orang sering kali mencari sesuatu yang benar di tempat yang salah. Dia mulai masuk ke nasihatnya. Orang looking for the right thing in the wrong place, mencari sesuatu yang benar di tempat yang salah. Dia tekankan gitu. Ada orang mencari pengakuan lewat karirnya, lewat pekerjaannya. Apakah ini sebuah pengakuan? Ada orang yang ingin mencari penghargaan dari dirinya lewat sebuah pujian. Apakah ini bentuk penghargaan yang asli, penghargaan yang benar? Dia bilang, ada orang yang ingin mencari cinta lewat seks. Apakah ini benar? Jadi dia memberikan seks hanya untuk mendapatkan sebuah cinta. Apakah ini benar katanya? Terus ada orang yang mencari rasa aman lewat kekayaannya. Apakah ini benar? Kekayaan bisa memberikan rasa aman. Bahkan ada orang yang ingin mencari petunjuk, dia lewat peramal-peramal katanya. Apakah ini juga benar? Memang manusia terkadang perlu butuh banyak jawaban dalam hidupnya. Dari begitu banyak pertanyaan-pertanyaan atau persoalan-persoalan atau masalah yang ada dalam hidupnya. Tapi terkadang manusia sering mencarinya di tempat yang salah. Benar apa benar saudara? Iya apa iya? Saya pikir-pikir ya loh, masuk akal juga loh.
Berapa sering kita mencari sebuah jawaban, berapa sering kita mencari sebuah pemecahan, berapa sering kita mencari sebuah jalan keluar. Karena kita mencarinya di tempat yang salah. Ini yang ingin saya tekankan, saudara. Tahun 2021 ini masih panjang loh. 2021 ini masih panjang loh. Tempat mencari jawaban yang benar itu ada dalam Alkitab, dalam kebenaran firman Tuhan. Segala pertanyaan yang ada dalam diri manusia dalam kehidupan ini, di Alkitab ini sumber jawabannya. Saya akan coba bahas untuk satu hal aja, satu hal yang umum yang saya katakan ini penyakit yang paling banyak terdapat dalam diri umat manusia. Saya akan bacakan dari 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Saudara, saya rasa pasti sudah tahu semua. Kalau kaum ibu sih mungkin pasti sudah hafal. Saya akan jempol karena ini pasti sudah jadi ayat hafalan. Iya, bubur ya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat ke-7 firman Tuhan mengatakan seperti ini. Saya akan bacakan buat saudara-saudara semua. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena Ia yang memelihara kamu. Saudara-saudara, saya tuh kalau baca firman Tuhan ya, terkadang saya suka berpikir seperti ini. Ini pikiran saya anggap sesuatu yang sederhana sekali. Kenapa sih Tuhan memberikan firman ini buat kita? Kenapa sih Tuhan kasih firman ini buat kita? Termasuk salah satunya ini nih. Kenapa sih Tuhan kasih firman ini buat umat manusia ya? Kenapa Tuhan ngomongin sampai seperti ini ya? Kok Tuhan begitu care ya? Dalam hati saya, kenapa Tuhan sampai beritahu, serahkanlah segala khawatirmu kepada Ia yang memelihara kamu? Kenapa Tuhan tegaskan seperti ini? Saudara, banyak jawaban sebenarnya, banyak jawaban tentang hal ini. Hal yang simpel yang bisa kita yang jadi alasan, salah satu alasan utama adalah manusia itu terkadang memang sering khawatir. Manusia itu hidupnya sering khawatir. Benar apa benar, saudara? Apa enggak? Atau saya salah? Tapi rasanya rata-rata manusia itu pasti punya rasa khawatir. Benar nggak? Ada manusia di sini yang nggak ada rasa khawatir? Atau saudara yang di rumah ada yang nggak punya rasa khawatir? Saya nggak pernah punya rasa khawatir, Pak. Nanti telepon saya, minta nomor teleponnya sama Bu Rita. Saya nggak pernah punya rasa khawatir. Saya rasa selalu punya ya. Pasti ada pernah punya. Bahkan lebih banyak orang yang memiliki rasa khawatir. Khawatir takut ini, takut itu, khawatir ini, khawatir itu. Itu jadi sesuatu yang apa, kalau boleh saya katakan, itu sesuatu hal yang nature. Sesuatu hal yang nature. Ini manusia kalau lagi khawatir, dia pun perlu mencari jawaban atas apa yang dikhawatirkannya. Saya ambil contoh deh. Saya punya saudara, saya nggak usah sebutin entah dia ipar, sepupu atau apa. Ini saudara saya ini, dia sering kali khawatir hidupnya. Kalau dengar ini sedikit, dia takut. Dengar ini sedikit, dia khawatir. Dia takut tentang anaknya lah, dia takut tentang masa depan lah, dia takut tentang ekonominya lah, dia takut tentang, wah ini bagaimana, wah itu bagaimana gitu. Serba takut, pokoknya takut begitu, takut begini, khawatir terus. Satu kali dia terkena penyakit penyakit COVID nih, penyakit tren masa sekarang. Satu kali dia terkena penyakit COVID. Waktu dia terkena penyakit COVID, dia oke-oke aja. Biasa-biasa aja, normal-normal aja. Nggak sesak napas, nggak gimana, biasa aja gitu. Waktu dia lagi biasa-biasa begitu, satu malam, dia diteleponin sama temennya. Oh, lu kena penyakit COVID ya? Wah, lu mesti begini. Wah, lu mesti langsung ronsen. Nanti jangan sampai terlambat. Nanti paru-paru lu bisa begini. Jadi bicara tentang hal yang menakutkan. Ketika dia dengar berita seperti itu, dia langsung kaget, dia langsung khawatir, dia langsung takut. Dia telepon ke rumah, dia telepon ke istri saya, dia bilang, waduh gue pengen ini nih, mesti periksa, disaranin, mesti torak, foto ronsen, sekarang begini, kalau nggak bisa terlambat gitu gini. Tadinya dia oke, berasa rasanya badannya, waduh nggak enak nih, waduh kayaknya napasnya udah lain nih, waduh begini.
Khawatir. Hanya karena dengar berita. Ini banyak. Manusia seperti ini juga banyak. Termasuk saya. Saya ini tipe orang yang gampang khawatir. Khawatirnya karena trauma ya. Saya jujur kalau di depan sini. Kalau di luar sana mungkin enggak, oke. Tapi saya termasuk tipe orang khawatir. Karena apa? Karena trauma saya sering kali tuh kalau angkat telepon, apalagi udah malam atau anak nggak ada, itu dikagetin dulu. Ntar anak saya ada yang kecelakaan lah, ntar kenapa lah, si Philip tangannya patah lah, jatuh di sekolah. Jadi deg-degan terus gitu. Apalagi kalau anak belum pulang lagi, bawa kendaraan atau gimana, suka khawatir. Itulah penyakit manusia. Karena itu saya katakan, kenapa Allah berikan firman ini untuk manusia? Nomor satu, karena Allah tahu kalau manusia itu suka khawatir. Mungkin Allah juga tahu, bukan mungkin, Allah juga tahu kalau khawatir itu sifat nature manusia, dan Allah nggak mau manusia itu dikuasai oleh rasa khawatir. Karena itu Allah katakan, serahkanlah khawatirmu kepadanya, karena Ia yang memelihara kamu. Alasan yang kedua, saudara, kenapa Allah berikan firman ini? Karena Allah tahu terkadang manusia itu nggak bisa menyelesaikan kekhawatirannya sendiri. Allah tahu manusia itu terkadang nggak mampu untuk menyelesaikan kekhawatirannya sendiri. Ketika manusia memiliki rasa khawatir, biasanya pikiran sehat kita tuh jadi ngaco. Aturan kita bisa memandang sesuatu hal yang benar, jalan keluar yang benar. Terkadang karena khawatir itu segalanya bisa ngaco, berantakan. Dia khawatir tentang masa depan. Dia tanyanya kemana? Tanya ke tukang ramal, tanya ke orang pintar. Bukankah ini sesuatu yang maksudnya mencari jawaban yang benar di tempat yang salah? Tapi firman Tuhan katakan, Tuhan nasihatkan, serahkan khawatirmu kepadanya, karena Ia yang memelihara kamu. Karena Ia yang memelihara kamu. Karena Allah tahu manusia terkadang tak mampu untuk menyelesaikan segala persoalan seorang diri. Allah tegaskan itu. Dan kita harusnya patutnya bangga. Allah yang mampu untuk menyelesaikan segalanya bagi umat manusia. Yang nomor 3 tuh alasannya, karena Allah itu selalu mampu. Allah itu adalah pemelihara agung kita. Kita nggak perlu khawatir. Serahkan segala khawatirmu, segala apa yang ada dalam pikiranmu, ketakutanmu, mungkin itu masalah, mungkin itu persoalan, mungkin itu penyakit, kepada Ia yang memelihara kamu. Ia adalah Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Sepanjang tahun 2021 ini kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Apalagi begitu kita masuk di bulan Januari ini, maaf saudara, baru masuk bulan Januari ini, dengar pesawat jatuh, gempa bumi begitu hebat di Sulawesi, terus belum banjir bandang. Kayaknya begitu banyak musibah. Orang yang kalau hidupnya penuh khawatir, aduh gimana ya nanti ya kita menjalani tahun 2021 ini. Belum lagi penyakit ini yang selesai, belum lagi ekonomi dunia yang bangkit jalan, belum ekonomi Indonesia yang bergerak maju. Segalanya itu kelihatan waduh suram ke depan. Tuhan katakan, serahkan segala khawatirmu kepadanya, karena Ia yang memelihara kamu. Kepada Allah yang memelihara hidup kita, tekankan kata memelihara ini, tekankan kata memelihara. Kalau saudara lihat mengenai arti memelihara kepada Allah yang memelihara hidup kita, saudara akan akan kagum. Sekarang kita berpikir untuk hal yang simpel aja, untuk orang tua yang memelihara anaknya. Kalau orang tua memelihara anak, kira-kira apa yang dilakukan? Apa anaknya harus merengek-rengek dulu minta makan baru dikasih makan? Begitu mah? Rasanya enggak ya. Dari kecil juga nggak ada yang merengek minta makan, juga udah diurusin, selalu dikasih makan. Apakah orang tua ngebiarin anak ada dalam bahaya? Rasanya enggak. Orang tua pasti akan selalu jaga, pasti akan dia selalu pagarin dan bentengi itu anaknya. Pasti dia selalu lindungi itu anak. Sekalipun itu anak nggak minta,
Saya sama anak saya, sama cucu saya pun seperti itu. Kalau dia mau lari nyebrang di jalanan yang banyak mobil gitu, kira-kira biarin dia tahu rasa, dia nyebrang dulu biar kesenggol. Begitu nggak? Rasanya enggak. Kita tahu anak kita mau lari nyebrang, oh ini bahaya nih. Oh nggak bisa. Sebelum dia pergi kita udah pegang tangannya. Tahu anak kita lagi lari, wah ini bakal jatuh ke got nih. Waduh, dia pasti jatuh nyebur ke got. Sebelum dia jatuh nyebur ke got, kita pasti udah mikirin selamatin dulu. Benar nggak saudara? Itu pemeliharaan loh, ada pelindungan, ada pemeliharaan, selalu dikasih makan sampai segede gini gitu kalau saya pribadi, sampai besar gitu. Selalu diarahkan, selalu dipimpin. Ada nasihat yang turun, ada pengajaran yang turun. Benar apa benar? Benar kan? Selalu diarahkan yang baik. Apa ada orang tua rokok nih, ayo dari umur 2 tahun juga rokok, ayo cepet rokok. Ada yang ngajarin seperti itu? Rasanya nggak ada. Kalau orang tua yang benar mau nggak ada yang begitu. Diajarin pakai narkoba nih, ayo pakai narkoba, oh asik tuh. Begitu? Nggak ada. Pasti dinasehati, pasti dididik semua. Ini nggak boleh, ini nggak baik. Ngebohongin orang nggak boleh, nggak baik. Tipu orang, aduh nggak boleh, nggak baik. Pasti diajarin sesuatu yang luar biasa. Apalagi Allah kita. Allah kita tuh memeliharanya lebih dari orang tua yang ada di bumi ini. Saudara jangan takut. Karena itu Allah katakan serahkanlah segala khawatirmu kepada Dia yang memelihara kamu. Kepada Allah yang memelihara kita, Allah yang agung. Gak usah takut. Segala kesulitan apapun gak usah takut. Allah sanggup menyelesaikannya. Setiap persoalan pasti selalu ada jalan keluarnya. Setiap masalah pasti ada Allah mampu selesaikan. Bahkan untuk segala sesuatu yang kelihatannya, Tuhan, ini udah gak mungkin nih. Ini udah gak mungkin, gak bisa diselesaikan. Allah pasti mampu selesaikan. Ini saya berani jamin. Alkitab ini banyak sekali kisahnya, banyak sekali ceritanya. Saudara, saya mau bagi tentang kisah Alkitab. Ini sesuatu yang menurut saya nih, ini udah no way out nih Tuhan. No, menurut ukuran manusia, ini nggak ada jalan keluar nih. Nggak mungkin bisa, tapi Allah sanggup memutarbalikan 180 derajat sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik luar biasa. Ini kejadiannya pada bangsa Israel. Waktu itu pada zaman Nabi Elisa di bawah Raja Yoram. Waktu itu bangsa Israel ini lagi dikepung habis-habisan di kota Samaria. Lagi dikepung, anggap ini kota Samaria. Jadi sekeliling ini udah bangsa Aram semua, tentara Aram. Dikelilingin, benar-benar dikelilingin, udah nggak ada celah sama sekali. Dikelilinginya bukan sejam 2 jam, berhari-hari, udah lama. Sampai persediaan makanan di dalam kota Samaria ini habis semua. Mereka hidupnya, bangsa Israel udah kesusahan, benar-benar kesusahan. Kesulitan, benar-benar kesulitan. Kalau kita mau ngomongin, kesulitannya lebih dari pandemi yang kita alami sekarang. Benar-benar hancur loh. Benar-benar hancur. Sampai Alkitab katakan, kepala keledai itu yang nggak ada harganya, tadinya nggak ada harganya, ini dihargai 80 sikal perak. Itu nilai uang yang tinggi. Itu maaf, kotoran burung katanya setengah cup aja, setengah atau seperempat cup, itu dihargai sampai 5 sikal. Kotoran burung merpati itu kan berarti pupnya burung kan. Kita pernah ngumpulin pupnya burung? Nggak pernah kan, kita pakai, kita lihat, jadi kita beli. Ini sampai dikumpulin, dijual, harganya begitu mahal. Berarti kan kesusahannya sampai seperti apa? Sampai Alkitab pada saat itu, pada zaman itu sampai menceritakan, karena seorang wanita datang ngadu sama raja. Dia bilang, dia ngadu sama raja, raja tolong saya karena saya ini baru habis ditipu, baru habis dicurangin. Ditipu sama siapa? Dicurangin sama siapa? Sama teman saya sendiri. Dicuranginnya gimana? Jadi begini, tuanku raja, saya ceritakan pakai bahasa hari-hari. Jadi begini temanku raja, saya sama dia janjian katanya. Kita udah nggak punya makanan sama sekali. Ya udah, oke, kita janjian. Kita potong anak kita buat dimakan. Dia minta anak saya dipotong dulu.
untuk makan hari ini katanya. Nanti setelah selesai makan anak saya, potong makan hari ini, nanti baru potong anak dia. Setelah saya potong anak saya makan anak saya untuk bersama-sama. Setelah habis selesai, kan giliran anak dia dong. Tapi saya ditipu, dia nggak pernah kasih anaknya, dia nggak pernah berikan buat saya. Dia nggak pernah kasih, dia nggak pernah berikan buat saya. Jadi saya merasa dicurangi, ngadu sama raja. Raja sampai boleh dikatakan begitu nangis, begitu terpukul sampai mengoyak bajunya sampai berpakaian kabung. Saudara bayangin, kalau orang hidup sampai dia harus korbankan anaknya untuk makan, berarti itu susahnya itu udah seperti apa? Susahnya seperti apa udah? Bukan cuma satu, ini satu bangsa loh, satu kota. Susahnya seperti apa? Mungkinkah mereka bisa kelimpahan makanan pada saat itu? Gak mungkin kan menurut kita kan? Mungkin gak? Gak mungkin kan? Apalagi dikepung. Mau dapat dari mana? Gak masuk akal kan? Tapi saat itu ada Nabi Elisa. Nabi Elisa ini bernubuat pada suruhan raja. Raja ada nyuruh dia punya suruhan, dia bilang, ya katakan sama raja, besok pada jam-jam segini nih, jadi dalam waktu 24 jam, nggak nyampe 24 jam, semua akan berbalik. Semua akan terbalik katanya. Orang yang kekurangan nggak ada makan akan kelimpahan makan. Yang nggak punya tepung, ya memang nggak punya tepung lah, itu makanan utama. Terigu itu akan kelimpahan terigu. Katanya orang yang menangis akan tertawa katanya. Orang yang kelaparan akan kekenyangan. Bahasanya seperti itu. Jadi sesuatu peristiwa bisa berbalik 180 derajat. Sesuatu yang benar-benar mustahil, saudara. Sesuatu yang benar-benar mustahil. Ini Nabi Elisa yang katakan. Dan dua orang suruhan Raja Yoram ini bilang, aduh, katanya, sekalipun Tuhan bisa buka tingkap-tingkap langit, hal seperti itu nggak bakal bisa terjadi, katanya. Nggak bakal bisa kejadian. Nabi Elisa bilang begini, itu akan terjadi di depan matamu. Akan terjadi di depan matamu, dan kau yang nggak percaya hanya bisa melihat dan menontonnya dan nggak bisa menikmati. Saudara tahu, itu semua benar-benar terjadi. Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup. Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa. Allah yang kita sembah itu nggak ada punya kata mustahil. Benar-benar nggak sampai 24 jam. Peristiwa itu berbalik 180 derajat. Ada dalam 2 Raja-Raja 6 dan 7. Saudara bisa baca secara konkret. Berbalik 180 derajat. Itu tentara. Bagaimana caranya? Itu tentara bangsa Aram itu yang mengelilingi tembok Samaria. Waktu malam-malam, tiba-tiba dia bisa mendengar apa? Mendengar suara teriakan. Yang dengar bukan cuma satu. Yang dengar seluruh tentara yang ada, mendengar seperti ada suara gemuruh yang luar biasa, suara teriakan orang yang begitu ramai, suara derap kuda, suara kereta kuda yang begitu banyak. Yang dengar bukan cuma satu, sekali lagi, rame-rame. Allah bisa buat seperti itu. Sampai ini orang tentara Aram, yang namanya tentara kan udah pasti berani semua kan. Ini mendengar itu sampai ketakutan. Sampai mereka berpikir, waduh, ini bangsa Israel rupanya dia udah bisa tembus nih. Dia kerjasama sama bangsa lain, bangsa Het dan bangsa apalah, saya lupa. Udah kerjasama nih, dia udah sewa mereka, mungkin udah bikin aturan main sama mereka buat serang kita nih. Jadi mereka semua ketakutan saat itu. Seluruh tentara itu ketakutan, tentara Aram. Dan mereka kabur begitu aja. Kabur pergi begitu aja. Semua tenda-tendanya, kemah-kemahnya, beserta isinya, makanannya, apanya, semuanya mereka tinggal. Kabur pergi, begitu aja. Dan itu benar-benar kosong melompong. Dan itu tenda-tendanya semua, saya nggak ceritakan itu terlalu banyak.
Itu semuanya akhirnya bangsa Israel yang menikmati saat itu juga. Tidak sampai 24 jam. Nggak sampai 24 jam. Saudara, itulah Allah yang kita sembah. Apa yang menjadi kekhawatiran saudara? Apa yang saudara takutkan? Apa yang saudara khawatirkan? Serahkanlah kepada Ia yang memelihara hidup. Tadi kita udah tahu, manusia memelihara hidup, seorang orang tua memelihara hidup anaknya seperti apa. Apalagi Allah kita yang luar biasa. Jangan pernah takut menghadapi hidup ini. Jangan pernah takut menghadapi tahun 2021. Zaman sekarang nih lagi rame di luar. Ramenya apa? Ramenya itu tadi orang minta petunjuk, tanya ke peramal-peramal. Sono sini rame, orang ngeramalin. Wah, tahun 2001, waduh bahaya seperti ini. Waktu tahun 2001 itu tahun yang gelap, tahun yang susah. Bahkan di grup SMA saya tuh sempat ditulis tulisan Mandarin, tulisan China begitu, kayak tulisan tukang ramal, bahasanya setengah puisi. Saya Google Translate, saya baca, wah serem juga. Dia bilang 10.000 orang meninggal sebelum 10.000 orang meninggal, sebelumnya sudah ada 10.000 orang meninggal, jadi 10.000 orang meninggal diikuti 10.000 orang lagi meninggal. Itu artinya apa? Bencana yang terus menerus non-stop. Pokoknya isinya waduh serem banget, menakutkan. Ini yang lagi ramai hal-hal seperti ini. Karena ramalan yang nggak bagus semua yang ditimbulkan. Mencari satu jawaban yang benar pada tempat yang salah. Sampai hamba Tuhan Pendeta Gilbert Lumoindo sampai akan bicara soal ramal-ramal siapa? Mbak Ili ya kalau nggak salah ya. Sampai dia bilang, saya suka tuh sama hamba Tuhan itu, aduh toh. Kita buktikan, kita lihat mana yang lebih hebat, mana yang lebih berkuasa, ramalannya atau Allah yang kita sembah. Toh kita lihat mana yang lebih berkuasa, Allah kita atau ramalan Dia. Inilah saudara, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah segala khawatirmu, apa yang ada dalam diri saudara kepada Tuhan. Karena Ia yang memelihara kamu. Saudara mau menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan? Ada amin? Amin ya? Amin. Tuhan memberkati. Yuk kita tutup dalam doa. Boleh saya naikkan satu pujian? Sudah lama saya nggak nyanyi, soalnya suara saya bagus. Enggak, bercanda saudara. Saya senang memuji Tuhan. Tuh, saudara jangan pernah takut ya. Kita punya Allah tuh Allah yang luar biasa. Dia Allah yang selalu ada bagi kita.
kalau hari ini kami diingatkan bahwa kami tidak perlu khawatir tentang keadaan hidup kami, seperti apapun keadaan hidup kami saat ini. Tuhan mengingatkan kami, serahkan segala khawatirmu kepada Ia yang memelihara hidup. Di situ Tuhan ingin menunjukkan bahwa Engkau adalah Allah yang baik adanya, bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup untuk menyelesaikan segala macam persoalan yang kami hadapi, bahwa Engkau adalah Allah yang selalu mengerti segala kekhawatiran di dalam hidup kami, dan Engkau pasti akan menolong kami untuk membereskan semuanya itu. Karena itu jangan pernah takut, jangan pernah takut tentang kehidupan ini. Benar, dunia ini tidak pernah selalu aman-aman saja. Langit tidak pernah selalu biru, siang tidak pernah panas tanpa hujan. Tapi satu, Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik adanya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kita semua. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu menjadi tempat perteduhan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu menjadi tempat perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu memelihara hidup kami dengan sempurna. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan kami tetap percaya penuh ke dalam tangan Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat firman yang menguatkan kami di hari ini. Kami akan serahkan segala khawatir kami di dalam tangan. Untuk sepanjang tahun yang akan kami lewati, kami akan selalu aman bersama Engkau. Di dalam nama Yesus kami menceraikan doa. Amin. Ya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu diberkati oleh kebenaran firman-Nya. Amin. Kami atas nama GBI Alberta dan atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pak Wiwi. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kalau di sebelum pandemi ini kita memberikan persembahan lewat kantong kolektor, tapi saat ini kita tetap dapat memberikan persembahan dan bahkan gereja, dan kami membutuhkan, mengharapkan dukungan persembahan dari Bapak Ibu, karena sekalipun dalam masa pandemi ini gereja tetap beroperasional. Karena itu gereja membutuhkan dana operasional, dan Bapak Ibu dapat memberikan persembahannya yang ada tertera nomor rekeningnya di dalam layar. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Kita angkat pujian lagi, zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergerak.
yang sudah terjadi dan firman Tuhan sudah digenapi, terutama di Indonesia. Ada pesawat jatuh, gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor. Bapa di dalam kerajaan surga, kepada siapa kami Bapa berlindung? Manusia tidak dapat menolong kami, dunia tidak dapat menyelamatkan kami. Hanya kepada sabda-Mu Tuhan, firman-Mu, dan hanya kepada Yesus Kristus saja kami berlindung. Kami berharap bersandar, karena Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber pertolongan kami Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Betapa kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, memiliki Allah yang seperti-Mu yang dahsyat luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus berlindung, bersandar berharapannya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah ditaburkan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Bapa yang memelihara kami. Kalau Bapa di dunia ini juga memelihara kami, terlebih Engkau Bapa yang di surga, Engkau senantiasa menyertai kami, Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami mau menyerahkan seluruh kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu, karena hanya Engkau yang dapat membantu kami, menolong kami, dan memelihara kami. Terima kasih untuk Pak Wiwi yang telah Kau persiapkan, yang telah Kau kirim Tuhan, yang begitu setia melayani GBI Alberta. Bapak, kami yakin dan percaya jerih lelahnya tidak sia-sia. Tuhan yang terus Tuhan berikan hikmat pewahyuan yang daripada-Mu, biar apapun dan manapun firman itu disampaikan, kami yakin dan percaya banyak jiwa boleh dimenangkan bagi kerajaan-Mu ya Allah. Kau berkati untuk istri dan anak cucu mantunya, terus Tuhan keluarga besarnya kami serahkan dan kasih pimpinan-Mu, di dalam perlindungan-Mu, pemeliharaan-Mu sempurna atasnya. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Shalom buat Indonesia Tuhan. Kau berkati Indonesia Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk segala masalah bencana yang ada di Indonesia Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau izinkan semua ini terjadi Tuhan, untuk mengingatkan kepada kami bahwa kedatangan-Mu sudah dekat. Untuk itu kami mau terus Tuhan mencari Engkau, berlindung di dalam firman-Mu, di dalam sabda-Mu, dan di dalam Engkau Bapa. Bapa di dalam surga, biarlah ini juga boleh peringatan buat kami, untuk kami terus Tuhan beribadah kepadamu, lebih dekat lagi kepadamu, mencari wajah-Mu Tuhan, beribadah dengan rasa syukur, dengan hormat dan takut akan Engkau Bapa. Bapa di dalam surga, kami terlalu yakin dan percaya setiap firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Bahkan firman-Mu telah Tuhan genapi di Indonesia. Terima kasih Tuhan, di dunia ini juga Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa pada saat ini untuk para korban yang mengalami bencana, para pengungsi. Tuhan berkati, beri kekuatan yang daripada-Mu Tuhan, sehingga mereka dapat melewati hari-hari ini Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Indonesia Majunya, untuk MPR, DPR, DPRD, TNI, Polri, dan semua Tuhan, para pemimpin dari daerah sampai pusat. Tuhan berkati, berikan roh takut akan Tuhan. Bapa di dalam surga, berikan hikmat yang daripada-Mu Tuhan, para pemimpin kami, agar mereka dapat mengatasi, menjalani tanggung jawab mereka Tuhan, untuk menjalani setiap tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan untuk mengatasi masalah yang ada di Indonesia. Kami berdoa juga Tuhan untuk vaksin yang sedang berjalan. Tuhan tolong juga untuk mereka yang pro kontra. Bapa, berikan kesatuan hati kepada rakyat Indonesia Tuhan, agar mereka juga boleh menerima vaksin itu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, apabila ada kuasa-kuasa atau orang-orang yang mau memecah belah Indonesia, bahkan juga mau menghalangi vaksin ini, kami berdoa bersehati, kami patahkan, putuskan, batalkan di dalam nama Yesus Kristus. Hanya Tuhan yang berkuasa. Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk vaksin yang sudah dijalankan. Kau berkati, sucikan, kuduskan Tuhan, biar setiap vaksin ini juga boleh untuk kesehatan, bahkan juga kekuatan bagi mereka yang telah menerimanya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, tanpa kuasa-Mu kami tidak ada apa-apanya.
Kepintaran kami, kemampuan kami semuanya Tuhan tidak ada artinya tanpa Engkau yang campur tangan di dalamnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk berdoa Tuhan kepada dokter, medis, tim medis, para relawan. Tuhan berkati, berikan kekuatan, kesehatan, semangat yang daripadamu. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Tuhan, kami berdoa juga untuk keluarga mereka. Kau juga berkati, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Bapa, GBI Alberta, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan masalah yang mereka hadapi, Tuhan Engkau Allah yang Maha Tahu. Biar Engkau yang melawat mereka. Kalau ada yang sakit Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Yang mengalami masalah Tuhan berikan jalan keluar. Yang putus asa Tuhan berikan pengharapan. Yang kekurangan Tuhan cukupkan Tuhan, seperti firman-Mu katakan Engkau Bapa yang memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh petugas atau pelayan-Mu pada hari ini Tuhan yang melayani. Kami yakin dan percaya Tuhan kami tidak akan kehilangan upahnya. Tuhan yang memberkati dengan upah yang baik di bumi maupun di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk persembahan yang Bapak Ibu sudah berikan Tuhan. Kami yakin dan percaya sekecil apapun persembahan yang Bapak Ibu berikan, kami yakin dan percaya Tuhan itu Tuhan akan berubah menjadi besar dan mencukupkan segala kebutuhan keperluan dana operasional gereja GBI Alberta. Karena kami mempunyai Bapa yang luar biasa yang memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini dengan berkat yang berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, Tuhan sertai Tuhan kami dimanapun kami berada. Tuhan Engkau berkati, Engkau cukupkan segala kebutuhan keperluan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Kasih kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.